Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Rahmani Nabila. Saya perwakilan dari kelompok analisa penilaian PT Telkom Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang analisa penilaian PT Telkom Indonesia. Nah, teman-teman diskusi saya ini ada Anisatul Waida, Muhammad Najih, dan Syahreja Wahyu Kurniawan. Nah, oke, lanjut aja ke daftar isi. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan manajemen operasi, dan kemudian aspek ekonomi dan keuangan perusahaan PT Telkom Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran PT Telkom Indonesia. Berdasarkan data yang kami baca di situs resmi PT Telkom Indonesia, ada 6 strategi yang mereka gunakan. Nah, strategi yang pertama tuh mereka memakai dengan mengenal pasar atau memahami pelanggan. Nah, jadi pihak PT Telkom Indonesia ini mengidentifikasi target pasar sehingga mudah untuk melakukan dan menyusunkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, strategi yang kedua yaitu melakukan promosi. Nah, pihak Telkom Indonesia ini mempromosikan produk ke konsumen secara konsisten dan terus-menerus. Nah, biasanya mereka tuh menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya tuh aplikasi Telkomsel. Nah, di dalam aplikasi tersebut itu banyak promo-promo. Misalnya dengan tukar poin 10 poin Anda bisa dapat potongan harga minimal 20.000 pembelian Hokben, itu salah satu contohnya. Dan kemudian strategi yang ketiga yaitu pemilihan lokasi strategis. Nah, pihak Telkom Indonesia ini biasanya memilih lokasi yang sangat berpotensial untuk mendapatkan konsumen. Nah, seperti di pusat kota, karena pusat kota ini penduduknya padat, jadi mereka tuh memilih lokasi yang berpotensial untuk membeli produk mereka, dan pendapatan mereka akan naik jika produk mereka itu banyak yang diminati. Nah, selanjutnya strategi yang keempat. Nah, ini biasanya pihak Telkom Indonesia itu melakukan marketing melalui internet. Nah, mereka itu menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya, misalnya melalui Instagram atau website resmi dari PT Telkomsel. Nah, strategi yang kelima yaitu menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, kemudian strategi yang kelima, nah mereka ini menjalin hubungan dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima dan terpercaya, sehingga pelanggan tersebut pun merasa percaya nih dengan Telkomsel, gitu kan. Mereka memastikan pelanggan merasa puas dengan pelayanan mereka. Nah, kemudian strategi yang keenam yaitu berinovasi seiring perkembangan zaman. Nah, pihak Telkom Indonesia ini menciptakan produk baru sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka tuh menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi di zaman tersebut. Jadi mereka mengupgrade lah, seenggaknya tidak ketinggalan zaman, gitu kan. Nah, itu tadi 6 strategi berdasarkan data resmi yang kami peroleh tentang pasar dan pemasaran dari PT Telkom Indonesia. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu tata kelola perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia ini menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama, prinsip transparansi, terus kemudian prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan kemudian yang terakhir prinsip kesetaraan dan kewajaran.
Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah prinsip transparansi atau transparansi. Nah, ini biasanya mereka tuh mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material sebagai sarana bagi investor untuk mengakses informasi penting dan dengan mudah dan juga transparan. Kemudian akses informasi ini berbentuk website perusahaan, media cetak, dan press release, pertemuan tatap muka dengan para investor, public expose, dan press gathering. Nah, kemudian saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas ini yaitu tersedianya piagam atau charter, panduan atau manual yang membuat kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemegang 10 saham. Itu terdiri dari dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan. Kemudian melaksanakan mekanisme cek dan balance kewenangan dan peran dalam pengelolaan perusahaan. Nah, kemudian itu yang terakhir memiliki key performance indicator atau KPI dan target operasional dengan jelas. Nah, poin yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab atau responsibility. Nah, ini tanggung jawab ini penting ya, teman-teman. Nah, yaitu mematuhi undang-undang dan aturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, serta standar penggajian berdasarkan peraturan terkait. Nah, kemudian memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian mereka tuh memiliki fungsi FP legal dan compliance yang bertugas untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Nah, poin yang keempat itu prinsip independensi. Nah, mereka tuh menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Kemudian mencantumkan aturan-aturan atau wewenang pengambilan keputusan dalam board charter maupun anggaran dasar perusahaan yang menekankan pada independensi. Kemudian memiliki kebijakan tambahan dan pedoman tata kelola perusahaan yang berorientasi pada prinsip independensi seperti kebijakan transaksi benturan kepentingan, larangan donasi partai politik, dan larangan hubungan afiliasi. Nah, poin yang kelima yaitu prinsip kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Nah, mereka tuh menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dan memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya menghormati hak pemegang saham minoritas, melarang insider trading, menerapkan manajemen kinerja berdasarkan balance scorecard, melakukan lelang terbuka dan pengadaan barang atau jasa, dan mengimplementasikan e-procurement. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang keuangan PT Telkom Indonesia. Paruh tahun pertama 2022, PT Telkom membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 72,0 triliun atau 72 triliun, bertumbuh 3,6% dibandingkan tahun 2021 ya, tahun lalu. Dan kemudian EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar 39,4 triliun, bertumbuh 4,5% dibanding tahun lalu. Nah, kemudian laba bersih sebesar 13,3 triliun atau bertumbuh 6,9% dibanding tahun lalu. Kemudian pada segmen fixed broadband membukukan pendapatan sebesar 13,8 triliun. Nah, ini bertumbuh sekitar 7,4% dibandingkan tahun lalu. Nah, pada mobile membukukan pendapatan sebesar 43,6 triliun. Nah, jumlah pelanggan Telkomsel mencapai 169,7 juta pelanggan dengan pengguna mobile data sebanyak 119,3 juta pelanggan. Nah, ini bertumbuh 21,4% dibandingkan dengan tahun yang lalu.
Nah, itu saja laporan keuangan PT Telkom Indonesia yang kami dapati, yang kami diskusikan dengan kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf pada Tuhan. Saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencermati dan mendengarkan hasil diskusi kami. Terima kasih.